yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengalaman nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sendiri diantaranya nilai kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, cinta damai, dan tanggung jawab. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai Sumpah Pemuda berikut ini. Sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1982. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda, diantaranya Jong Japa, Jong Sumatera Nenbon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islami Tenbon, Jong Cilebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama pada hari Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di gedung Katolieke Jongenlingen Bon atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Soegondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua pada hari Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gunung Os Japa, Bioskop, dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaraannya adalah Purnomo Welan dan Sarmidi Mangoensaroko yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik dengan secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga pada hari Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Kluhuis Keramat yang ini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sonario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ardian. Materi selanjutnya, struktur panitia Kongres Pemuda II tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Hotel Verden oleh sebuah panitia dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sugonda Jawa Pespito, Wakil Ketua RM Joko Marsain, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Saripudin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jaja, Pembantu 2 R. Katja Soekana, Pembantu 3 RCL Senduk, Pembantu 4 Johannes Lemina, Pembantu 5 Rojani Sod. Isi teks Sumpah Pemuda 1928. Berikut ini adalah isi dari Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari selanjutnya yaitu makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Makna yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia.
Tanpa Sumpah Pemuda dan perjuangan mereka, Indonesia bisa saja tak mencapai kemerdekaan dan tak berhasil melawan penjajah. Yang kedua, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini, bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal, tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga akan berpengaruh pada integrasi dan rasa nasionalisme. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, maka Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para generasi muda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Firly Fauziah. Materi yang terakhir yaitu tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda II. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Yang kedua yaitu Sarmidi Mangun Karsoro. Sarmidi merupakan aktivis pendidik, di mana saat Kongres Pemuda 1 dan 2 berlangsung, Sarmidi lebih banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu Theodora Atia Salim atau Doli Salim. Dari Agus Salim inilah yang melantunkan lagu Indonesia Raya melalui biolanya meskipun ia bukanlah anggota Kongres. Yang keempat ada Amir Syarifuddin. Amir merupakan salah satu aktivis yang sangat anti Jepang. Ia berkontribusi dalam ide-ide brilian saat terjadinya perumusan Sumpah Pemuda. Yang kelima yaitu ada W. Rudolf Supratman. W.R. Supratman juga menjadi tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada penutupan Kongres Pemuda II, W.R. Supratman menunjukkan sebuah lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik biola yang menjadi lagu kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang keenam ada Soenario Profesor Master Soenari Sastrowardoyo. Ia menjadi penasihat panitia Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam kongres tersebut, Soenario menjadi pembicara dengan makalah Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Yang ketujuh ada J. Leimena, merupakan mahasiswa aktivis dari ketua dari organisasi pemuda Jong Ambon dan sebagai panitia Kongres Pemuda pertama dan kedua. Yang kedelapan yaitu ada Sugondo Dojojo Pupito. Bersama dengan Muhammad Yamin dan para pemuda lainnya, Sugondo berhasil menciptakan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Yang kesembilan yaitu ada Djoko Malsaid, merupakan ketua dari Jong Java sebelum akhirnya menjabat sebagai wakil ketua pendamping Sugondo Dojojo Puspito. Demikian beberapa penjelasan mengenai Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada pemuda dan pemudi Indonesia sebagai generasi penerus bangsa saat ini. Tentunya kita juga harus tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme, juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi.